Nah, yang menjadi masalah ini adalah anak kami yang pertama yang selalu mengalah. Jadi dalam setiap konflik, hampir dalam setiap konflik dia selalu solusinya adalah dia mengalah. Nah, yang harus kami gali adalah kami mau tahu nih, kalau dia mengalah itu, apakah dia benar-benar sikap hatinya bagaimana gitu dalam mengalah? Apakah sikap hatinya masih gondok tapi dia terpaksa ngalah? Atau dia ngalah karena dia sayang sama adiknya beneran? Atau ya udahlah biar adiknya bahagia? Atau dia mengalah supaya nggak terjadi keributan, supaya papa mamanya nggak pusing misalnya? Jadi misalnya kita sering say I love you di depan anak yang lain juga. Jadi misalnya I love you Koko gitu, saya hak Kokonya itu di depan anak lain juga. Jadi anak lain juga tahu, oh mami juga sayang Koko. Oleh karena itu Anda harus appreciate apa yang menjadi kelebihan mereka, ya, apa yang menjadi keunikan mereka, dan mereka itu dipandang sebagai pribadi yang dihargai. Jadi saudara, ketika masing-masing diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya, disitulah keadilan. Ya, kerjasama itu harus dibangun sejak kecil. Jadi konflik bukan untuk ditiadakan, tapi dipakai sebagai sarana untuk lebih mengenal masing-masing pribadi. Kalau nggak ada konflik, gimana mau mengampuni? Ya, kalau nggak ada konflik, bagaimana bisa berdamai kembali, rekonsiliasi, ya? Dan ajarkan mereka untuk cari solusinya dan saling mendoakan. Tapi mungkin kita perlu highlight ya Bu di sini kalau kemampuan untuk berekonsiliasi itu nggak langsung dimiliki oleh anak ya Bu ya. Kita sebagai orang tua harus mengajarkan itu ya Bu ya. Betul. Jadi orang tualah yang mendekati anak, itu yang harus orang tua lakukan. Menolong anak untuk bisa mengatasi konflik-konflik diri, konflik dengan orang lain. Nah, jadi saya ajarkan kepada anak-anak ketika minta maaf bagaimana mereka harus dengan humble. Ya, ada 3 langkah ya. Bagaimana mereka mengakui kesalahan mereka. Yang kedua, akibat. Makanya Koko jadi sedih, ya, buku Koko robek gitu ya. Lalu yang ketiga, back, maukah Koko mengampuni saya? Dan itu hak itu memang betul-betul ada pada si kakak untuk mau mengampuni atau tidak mengampuni. Nah, buat yang disakiti, yang dilanggar, kita juga kasih tahu bahwa Tuhan sedang melatih kamu untuk kamu punya hati yang murah, ya, yang kamu bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Ya, jadi kalau anak udah merasa dia yang paling disayang, ya, paling disayang, itu bukan karena comparison, bukan karena membandingkan, tapi karena dia merasa dia udah penuh. Kalau dia udah merasa penuh, dia udah nggak usah ngurusin dedeknya, mau dikasih apa, mau dibeliin apa kakaknya, nggak usah, karena dia udah merasa cukup, full. Ya, Bapak Ibu selamat siang. Video yang barusan Bapak Ibu saksikan adalah keseruan webinar kami bulan lalu, webinar serial yang keempat yang judulnya Adik Kakak Bertengkar Biasa atau Luar Biasa. Nah, minggu lalu kita sudah belajar banyak sekali dari Ibu Charlotte mengenai relasi tentang sibling, kakak adik. Jadi mereka kalau bertengkar itu sebenarnya bagaimana sih cara mereka walaupun bisa konflik tapi juga ada rekonsiliasi. Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan webinar-webinar kami yang sebelumnya bisa mengakses ke akun YouTube resminya Sekolah Atalia. Di sana ada lengkap dari yang pertama sampai yang keempat, ada di sana semua Bapak Ibu. Baik, saya ingin menyapa dulu untuk semua peserta webinar pada siang hari ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah setia bersama kami dari awal hingga akhir, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Kembali lagi di tahun yang baru, kita akan belajar lagi bersama tentang ilmu-ilmu parenting. Nanti step-stepnya akan makin tinggi nih ya.
Bapak Ibu tune in terus ya. Dan saya juga ingin menyambut teman-teman yang baru bergabung. Kayaknya tadi saya lihat beberapa ada nama yang baru. Selamat bergabung Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada siang hari ini. Kita akan membahas kali ini tentang kebingungan orang tua yang akan menyebabkan anak menjadi kebablasan. Nah, ini pasti mungkin beberapa bingung ya. Maksudnya ya, apa sih orang tua bingung anak kebablasan? Kita akan cari tahu sebentar lagi Bapak Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita akan bersama-sama berdoa. Dan saya meminta Pak Beni Dewanto untuk memimpin doa pembuka pada siang hari ini. Silahkan Pak Beni. Baik, selamat siang Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita bisa menikmati webinar pada siang sore hari ini dan apa yang kita dengar menjadi petunjuk jalan yang terang untuk kita bisa menikmati kehidupan keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Engkau mengumpulkan kami. Engkau melihat bahwa kami, sebagian besar di antara kami yang mengikuti webinar ini, sudah mengambil komitmen untuk menikah dan menjalani kehidupan berkeluarga sebagai suami istri, sebagai seorang ayah, maupun sebagai seorang ibu. Namun ya Tuhan, di dalam perjalanan yang tidak mudah ini, kadangkala kami seperti orang yang tersesat, penuh ketidaktahuan. Ampuni kami Tuhan, bila kami sudah terlalu lama membiarkan ketidaktahuan itu mengurung kehidupan kami sebagai seorang yang telah diberikan tanggung jawab untuk mengasuh anak kami. Sehingga mungkin pada saat ini anak kami tumbuh bablas begitu saja. Tolong ya Tuhan. Namun ya Tuhan, mungkin saja juga di antara kami yang mengikuti webinar ini tidak mengalami hal itu, tetapi Engkau dengan sengaja menarik kami untuk ikut webinar ini, untuk mempelajari hal-hal penting yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Charlotte. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak membiarkan kami hidup melewati hari-hari kami sebagai orang tua begitu saja. Engkau tidak membuat kami menjadi orang tua yang memberikan masa depan yang sia-sia kepada keturunan kami. Tolong ya Tuhan, pimpin kami. Kami serahkan webinar ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Ibu Charlotte dan lengkapilah kami sebagai orang tua yang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Dia. Oke, baik, terima kasih Pak Beni, doanya menyentuh sekali. Semoga kami tidak menjadi orang tua yang memberikan masa depan yang sia-sia bagi anak-anak kami. Wow, luar biasa ya. Semoga kita semua akhirnya bisa belajar lah ya dari hari ini agar kita bisa memberikan masa depan yang lebih tepat lah untuk anak-anak kita sesuai kehendak Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, webinar kelima kali ini kita akan mengangkat tema tentang orang tua kebingungan, anak kebablasan. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi ini, kita highlight adalah kata bingung itu sendiri. Kalau kita ingat-ingat lagi Bapak Ibu, berapa banyak sih tiap hari ini, berapa kali begitu ya, setiap hari kita tuh merasa kebingungan saat menghadapi anak tuh yang perilakunya luar biasa, macam-macam begitu ya. Untuk anak-anak yang masih kecil, yang orang tua punya anak masih kecil, kita kadang-kala bingung, kapan kita harus mulai memberikan ketegasan agar anak kita mulai belajar tentang batasan-batasan. Dan untuk orang tua yang anaknya sudah beranjak remaja, mungkin juga mengalami kebingungan, sampai sejauh mana kita bisa memberikan mereka kebebasan untuk bereksplorasi, sedangkan kita melihat bahwa dunia yang ada sekarang ini semakin gila gitu ya, semakin penuh bahaya, di sana sini bahaya. Aduh, gimana nih teenager yang sedang meluap-luap nih adrenalinnya, orang tuanya sudah ketar-ketir. Gimana sih kita kok nggak setiap hari kok ngerasa bingung begitu. Nah, kebingungan-kebingungan yang kita rasakan ini Bapak Ibu itu normal dan wajar, kita semua merasakan. Tapi perasaan ini justru mengantarkan kita kepada respon-respon atau sikap kita yang terkadang jadi nggak tepat gitu ya. Jadi dampaknya itu anak-anak kita bisa jadi tumbuh dengan pemahaman bahwa
sebenarnya dari perilakunya dia tuh nggak ada yang salah. Oh, papa nggak pernah koreksi kok, begitu ya. Oh, papa memang bilangnya begitu dari dulu, aku nggak boleh kemana-mana, aku nggak boleh naik angkot, ya udah berarti aku nggak usah naik angkot, gitu. Jadi, mereka belajar dari apa yang sudah dituntun oleh orang tuanya, begitu ya, dibimbing oleh orang tuanya. Dan ada anak-anak yang pada akhirnya menjadi anak-anak yang bergantung, anak-anak yang manja, anak-anak yang belum bisa bertanggung jawab. Ada juga malah yang semena-mena, atau juga jadi penakut, atau ada yang suka menantang, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sikap itu adalah buah dari kebingungan-kebingungan kita, dan hari ini kita akan mengupas secara detail tentang isu ini secara khusus bersama Ibu Charlotte. Bapak Ibu, sebelum Ibu Charlotte memaparkan materi, kita akan ada sharing dari orang tua yang akan berkisah tentang kebingungannya saat membesarkan anak, Bapak Ibu. Di sini sudah hadir Ibu Erika Kristianingrum, salah satu orang tua siswa Sekolah Atalia. Ibu Erika ini adalah ibu dari 2 orang putri yang duduk di kelas 6 dan di kelas 2 SD. Ibu Erika adalah seorang full time mom yang memiliki ketertarikan menulis berbagai hal tentang kehidupan sehari-hari. Beliau juga terlibat aktif dalam komunitas Parents in Touch di Sekolah Atalia dan menjadi salah satu koordinator Parents Relation SD Atalia. Oke, Ibu Erika bisa di spotlight? Oke, thank you. Oke, Ibu Erika, halo, selamat siang. Ibu bisa. Halo, selamat siang Bu Dia. Oke, iya. Bu, silakan Bu, di-sharingkan pengalaman Ibu tentang kebingungan Ibu membesarkan anak-anak Bu. Boleh, monggo. Ya, ini pengalaman waktu saya ada di zaman kegelapan menjadi seorang ibu. Di mata teman-teman dan di mata teman anak saya ini adalah seorang ibu yang tidak pernah marah. Seorang ibu yang lembut, seorang ibu yang penyabar. Gitu. Karena memang saya selalu membawakan citra diri seperti itu. Tapi tidak di mata anak saya yang nomor 1, Kinanti. Kinan ini anak pertama saya yang saat ini berusia 11 tahun. Dia anak yang melankolis. Namun di mata teman-temannya dia termasuk anak yang ceria, dan cukup bertanggung jawab dengan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Kalau boleh cerita flashback, saya memiliki luka batin yang saya bawa hingga saya dewasa. Ibu saya tuh sering memberikan cubitan, dan cubitan itu bisa membuat luka memar yang itu berhari-hari, nggak hilang-hilang. Gitu. Dan itu terus saya ingat sampai saya dewasa. Hingga waktu saya hamil anak pertama, saya bertekad gitu, bahwa saya tidak akan melakukan hal itu kepada anak saya. Karena saya tidak ingin anak saya melakukan hal itu juga ke anaknya kelak. Jadi tujuan saya adalah ingin memutus mata rantai kesalahan dalam parenting yang pernah saya alami. Tapi kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Waktu anak ini usianya 3 tahun, dia itu punya kebiasaan mengemut makanan. Jadi makan itu lama sekali. Setiap satu suap, padahal porsinya hanya 1-2 sendok makan gitu. Nggak banyak gitu. Tapi itu bisa dihabiskan dalam waktu 2 jam, itu baru habis. Dia ngemut lama sekali. Berbagai macam reward sudah saya berikan gitu. Misalnya sampai naruh kerupuk di atas nasinya gitu ya, biar dia mau punya, atau coklat. Bayangkan Bu, masa makan nasi pakai coklat gitu ya. Tapi biar dia bisa menelan makanannya gitu. Sampai dengan reward, kalau kamu mau makan, mau ditelan, Bunda kasih kamu mainan gitu. Sampai hal yang seperti itu sudah diberikan. Tapi hal itu juga nggak membuat anak ini jadi mau makan dan menelan makanannya gitu. Vitamin penambah nafsu makan juga udah diberikan. Konsultasi ke dokter juga sudah dilakukan gitu.
tapi tidak membuat anak ini bisa makan dengan cepat. Tetap aja dia ngemut makanannya. Gitu. Nah, kebiasaan yang seperti ini nih membuat si Kinan ini tumbuh jadi anak yang mungil. Anak saya ini mungil, saat ini dia kelas 6 aja tingginya hanya sekitar 137 gitu, dengan berat 27 kg. Anak ini mungil gitu. Kebiasaan ini karena dia malas makan ini membuat dia paling kecil di antara teman-teman seusianya. Terus banyak orang yang sering mengatakan gitu, kelas 6 kecil banget gitu. Kok anaknya kecil banget ya gitu. Bapak ibunya besar-besar badannya gitu. Kenapa ini anaknya kecil banget gitu. Ada banyak saran gitu, udah dikasih vitamin belum gitu. Sampai ada beberapa judgement yang bilang kalau Kinan itu kurang gizi. Gitu. Dan perkataan-perkataan ini sungguh menekan saya sebagai seorang ibu. Saya merasa gagal untuk membuat untuk mengurus anak ini, untuk mendidik anak ini supaya dia mau makan dengan cepat. Karena tekanan-tekanan dari orang lain di luar sekitar saya itu membuat saya jadi tidak sabar. Membuat saya jadi sering ingin memukul Kinan ketika dia tidak mau menelan makanannya. Dengan harapan kalau saya pukul, dia akan mau makan dan menelan makanannya. Nah, tapi nyatanya juga enggak, tetap aja dia mau kayak apain juga dia nggak akan pernah mau menelan gitu. Hingga suatu hari hilang kesabaran saya, itu makanan yang ada di dalam mulutnya itu saya keluarin semua gitu. Saya taruh, saya lap di mukanya gitu. Dan saya pukul beberapa kali. Gitu. Nah, tapi udah seperti itu pun di kemudian hari, anak ini apakah terus menelan makanannya? Enggak gitu. Justru dia malah semakin terluka. Yang waktu itu saya enggak sadar bahwa anak ini sudah sangat terluka dengan apa yang saya lakukan. Sampai suatu hari waktu dia kelas 2 SD ya, kelas 2 SD itu berarti umur 7 tahun. Itu kejadian 4 tahun yang lalu waktu itu ya berarti. Waktu dia kelas 2 SD, dia diajak retret, dia pergi retret bersama teman-teman sekelasnya. Kemudian di retret itu gurunya menyampaikan, membawakan materi untuk mengampuni orang tua. Dan Kinan maju ke depan, bahwa dia bersedia untuk mengampuni ibunya, untuk apa yang sudah pernah dia lakukan. Untuk apa yang sudah pernah ibunya lakukan dulu terhadap dia. Saya mengetahui cerita ini karena Kinan yang cerita sendiri. Iya, tadi aku pergi retret dan aku maju ke depan. Aku memutuskan untuk mengampuni Bunda. Untuk kejadian di mana Bunda mengambil makanan di mulutku dan mengelapnya ke mukaku. Gitu. Saya sendiri nggak pernah menyangka gitu bahwa hal itu akan terus diingat oleh anak ini. Ternyata masih ada kemarahan dan luka di hatinya saat itu. Yang saya pikir anak ini biasa-biasa aja. Terus, tapi pada kenyataannya apakah setelah kejadian ini, setelah saya mendengar cerita dari Kinan ini, saya menghentikan memukul Kinan jika ada kesalahan yang dilakukan? Ternyata enggak gitu. Saya tetap nggak bisa sabar, saya tetap memukul dia sampai dia tuh kelas 5 SD. Untuk kesalahan yang sebenarnya kecil, tapi menurut standar saya itu nggak sesuai. Seperti ya elah makannya lama banget, emang dia udah nggak ngemut gitu. Cuma dia nggak bisa fokus untuk makan dengan cepat. Jadi dia makan, nanti jalan-jalan gitu. Nanti duduk lagi makan gitu.
Jadi anak ini masih tetap lama makan. Jadi hal-hal yang seperti itu membuat saya sering tidak sabar dan emosi, dan akhirnya ya saya memukul lagi gitu. Setelah saya pukul, biasanya yang saya lakukan adalah saya minta maaf. Saya minta maaf, terus tujuannya apa saya minta maaf? Saya nggak mau anak ini punya kepahitan sama saya sebagai ibunya. Terus saya selalu bilang, maaf ya nak, Bunda tidak bisa menahan diri. Tapi yang terjadi ya kayak gitu terus gitu. Saya sendiri tidak bisa menahan diri gitu. Hingga suatu hari setelah terakhir saya pukul dan saya bilang minta maaf sama dia bilang, Bunda sudah janji untuk tidak memukul aku. Kenapa Bunda terus melakukan ini ke aku? Dan hal itu membuat saya sebagai seorang ibu hancur, benar-benar hancur gitu ya. Karena nggak bisa menahan diri itu tadi. Dan sejak hari itu pun saya memutuskan untuk boleh dan bisa menahan diri. Saya berusaha untuk boleh menepati janjinya padanya. Dampaknya apa dari perlakuan saya terhadap Kinan? Dia itu tumbuh jadi anak yang gampang sekali menangis. Dikit-dikit dia nangis. Di lingkungan sekolahnya, di antara teman-temannya juga begitu. Dia dikit-dikit nangis. Ada apa sedikit, jadi dia meluapkan segala sesuatunya tuh dengan, kalau dia kecewa, dia marah, dia takut, dia luapan emosinya dengan menangis. Dia anak yang jadi takut untuk mengutarakan pendapatnya, kurang percaya diri, terus takut mengambil keputusan yang kecil gitu, seperti baju yang akan dipakai untuk kita akan pergi aja dia bingung gitu. Itu keputusan kecil yang sebenarnya gampang. Anak ini juga gampang untuk ikut-ikutan. Dan Kinan selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang saya perintahkan hanya untuk menyenangkan dan memuaskan hati ibunya. Dan anak ini hidupnya tuh selalu bergantung pada perkataan orang lain, terutama pendapat saya sebagai ibunya. Dan ketika dia meminta pendapat saya dan saya jawab, ya udah terserah gitu. Tapi nanti begini gitu. Biasanya saya selalu begitu ya. Itu yang ada di dalam pikiran Kinan adalah kata terserah itu adalah artinya nggak boleh, artinya tidak. Anak ini jadi sungguh sangat takut untuk mengambil keputusan. Gitu. Dan dari dampak ini saya belajar bahwa didikan keras yang saya berikan itu justru berdampak buruk. Karena setelah saya pukul, setelah saya berikan hukuman, apakah anak ini berubah? Tidak, gitu. Nah, namun saya belajar, gitu. Bagaimana saya belajar untuk menahan diri ketika saya sudah belajar juga untuk boleh menurunkan standar dan melepaskan topeng. Melepaskan topeng citra diri yang saya bawakan sebagai seorang ibu yang baik, yang berhasil, yang boleh mendidik anaknya dengan baik. Ibu yang berhati lembut, ibu yang penyabar. Saya berusaha melepaskan topeng itu. Karena ketika saya sudah melepaskan topeng itu, beban saya pun terlepas. Gitu. Karena saya pun bisa menerima dan memaafkan diri. Bahwa gagal, gitu. Ketika gagal mendidik anak di dalam dia mau makan itu tidak apa-apa. Tidak perlu harus ada pengakuan dari orang lain untuk diterima dan diakui sebagai seorang ibu yang berhasil. Setelah saya berusaha mengakui dan melepaskan topeng itu, saya pun belajar untuk boleh menerima Kinan sebagaimana adanya Tuhan menitipkan anak itu kepada saya. Dan seiring waktu saya boleh menerima dan memaafkan diri, saya pun juga boleh menerima dan mengampuni ibu saya.
atas apa yang dia lakukan waktu saya kecil. Saya boleh melupakan rasa sakit ketika dicubit itu. Saya bisa boleh mengatakan itu dengan nyantai gitu. Dulu Bunda pernah dipukul gitu, pernah dicubit sama Eyang. Tapi itu dijatakan dengan begitu santai karena saya sudah oke, berarti kalau saya bisa menyatakan dengan santai, saya sudah sungguh mengampuni ibu saya. Apa dampaknya? Saya bisa memaafkan diri saya bisa berhenti untuk memukul Kinan. Dan saya juga belajar bahwa Tuhan menunjukkan segala kelemahan saya melalui anak ini. Saya itu orang yang nggak sabaran. Saya orang yang pengennya segala sesuatu tuh cepat gitu. Kalau ini ya kamu harus gerak cepat, harus cepat gitu. Tapi kenyataannya Tuhan memberikan anak yang seperti Kinan gitu, yang makannya lama gitu. Dan hal ini membuat saya belajar, oke, kamu harus terima anakmu apa adanya, seperti Tuhan juga sudah menerima segala kelemahan saya apa adanya. Gitu Bu, dia sharing dari saya. Terima kasih Bu Erika, sangat menyentuh ya. Jadi memang hari ini kita akan bicara tentang kebingungan orang tua. Ya, saya juga melewati bagian-bagian di mana saya juga pernah bingung bagaimana mendidik anak saya. Kurang lebih saya dan Ibu Erika hampir mirip. Jadi ya ada hal-hal yang kita gagal ya. Jadi ketika orang tua bingung, kenapa ya bingung ya? Bingung, kita nggak tahu kapan ya harus tegas, kapan harus keras, kapan harus melepas anak, membiarkan anak. Nah, kenapa orang tua bingung? Karena perlu sekali belajar. Anda perlu informasi, Anda perlu knowledge, Anda perlu mengetahui ya anak Anda tipenya seperti apa, bisa nggak dikerasin, apa cukup dilembutin, lalu kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi. Loh kok saya sudah begini kan, kenapa masih begitu? Saya itu mau anak saya bisa makan. Supaya apa? Supaya sehat ya, supaya badannya besar. Ya supaya pintar. Loh kok malah jadinya nggak percaya diri, malah jadi ketakutan, malah jadi nggak bisa ambil keputusan, bingung. Lalu merasa frustrasi, tidak berdaya. Harus diapain lagi? Semua cara sudah saya lakukan. Saudara, kebingungan ini sering saya hadapi ketika orang tua juga konsultasi dengan saya. Ya, jadi saya harus bikin apa? Saya harus berbuat apa? Saudara, zaman sudah berubah. Anda dan saya berada di zaman 2000, sekarang tahun 2021 gitu ya. Jadi kita sudah 21 tahun melewati tahun 2000. Ada di third millennial. Kita ini lahir rata-rata di sebelum 2000 ya. Berarti 1900 sekian. Kita ada di generasi yang berbeda. Saya di baby boomers, mungkin Anda sebagian di X, sekalian lagi di Y. Nah, anak juga berubah. Tadinya dia kecil, makin lama makin besar. Tidak bisa lagi diperlakukan sama. Namun yang kita lupa, orang tua nggak mau berubah. Kita selalu mengatakan dulu mama juga diginiin. Ya, jadi dulu juga mama dicubit, jadi ya mama cubit kamu. Dulu juga mama dipaksa untuk ini, kamu juga harus. Nah saudara, ini kita masuk bab 5. Yang saya kasih judul di bab 5 itu, nah yang mana nih? Yang artinya Anda harus memilih dan memilah. Nah kita lihat ya, ada harapan orang tua tapi juga ada realita. Orang tua senang ya kalau anak tuh lebih dari teman-temannya. Saya pernah didatangi orang tua yang menanyakan begini, Bu, saya mau tahu anak saya ini dia ada higher daripada teman-temannya, lebih tinggi atau dia average atau dia lower daripada teman-temannya. Dan rasanya penting sekali posisi itu. Ya tentu saja kalau saya bilang higher dia pasti senang, kalau saya bilang lower ya dia pasti akan berupaya ya. Anaknya mungkin dilesin, diapain. Pokoknya supaya bisa lebih dari teman-teman. Kita ini di dunia yang penuh dengan kompetisi. Ya,
Kita lupa ya bahwa kita hidup di dunia itu cuma sebentar, ya. Dan tentu ketika kompetisi ada, ya memang di arena kompetisi, ya bukan di sekolah dan bukan di rumah. Nah, tapi kenyataannya nih versusnya orang tua tuh nggak seneng kalau anaknya lebih kritis, lebih nuntut, padahal dia maunya anaknya lebih pintar ya. Tapi begitu kritis kita bilang kamu kurang ajar ya. Orang tua mau anaknya nggak punya masalah. Wah normal, sehat, aktif, berkegiatan, pintar makan gitu ya. Kita mau anak kamu udah bisa apa? Wah rasanya kita ketakutan kalau anak kita nggak bisa seperti teman-temannya. Namun kita juga nggak mau repot didik anak untuk hidup sehat, untuk disiplin. Kita biarkan mereka tumbuh apa adanya. Tapi sementara kita tuntut mereka bisa kondisi prima. Orang tua berharap anaknya lebih dari orang tuanya. Wah saya mau anak saya lebih sukses, lebih pintar, lebih ini. Tapi saudara, kita tidak menjadikan diri kita motivator. Bahkan teladan dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi saudara, kebingungan ini ya saya kasih 5 pertanyaan apa, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Ya, yang pertama, apakah mengasihi atau mengasihani anak? Saudara, kalau Anda mengasihi, sebetulnya Anda itu mengasihi demi atau bagi kebutuhan Anda. Memang anak butuh dikasihi kok, butuh. Setiap anak yang lahir, ini manusia itu makhluk paling lemah. Jadi lihat babynya manusia sama babynya kucing, babynya anjing. Kalau baby manusia itu nggak disentuh, nggak digendong, nggak dikasihi, saudara, wah pertumbuhannya terhambat. Karena Tuhan menaruh dalam diri manusia kebutuhan sosial, kebutuhan relasional. Jadi ketika menjadi kebutuhan dikasih itu menjadi kebutuhan yang utama. Tapi kalau mengasihani anak itu sebetulnya demi perasaan orang tua. Supaya saya tenang ya. Aduh kesian, gak tega. Mengasihi tentu dengan disiplin. No discipline is enjoyable when it is happening. It's painful. Bayangkan saudara ini ya di Ibrani pasal 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. It's painful. Ya. Tapi tentu saja ketika yang painful itu akan menghasilkan buah kebenaran dan damai bagi mereka yang dilatih olehnya. Saudara, disiplin itu latihan. Hasil dari disiplin itu bukan kepahitan. Jadi saudara, kalau saudara mendisiplin, pasti harus dengan kasih. Tanpa kasih namanya kejam. Saudara tidak sedang mendisiplin. Karena tujuan daripada disiplin, saudara mengkomunikasikan diri saudara bahwa sedang mengasihi, sedang peduli. Jadi kalau kamu didisiplin oleh mama, karena mama itu mengasihi kamu, supaya kamu nggak bablas, supaya kamu nggak mengalami hal-hal yang menyakitkan, supaya kamu nggak gagal, supaya itu harus bisa dibaca sama anak, bentuk mengasihi, bentuk kasih, bentuk kepedulian. Nah kalau mengasihani saudara, biasanya karena nggak tega, khawatir nih anak ini bakal kepahitan sama saya, udah deh saya nggak marahin, saya nggak tegur. Saudara, kembali lagi ayat yang sama, Ibrani 12 ayat 11 itu, the pain of discipline now. Nah jadi sakit daripada disiplin itu menghasilkan kebenaran ya dan damai. Bayangkan saudara, ada kebenaran damai bagi mereka. Jadi memang anak tuh merasa damai karena dia merasa dipedulikan. Orang tuanya nggak ignore, nggak mengabaikan. Nah, kekeliruan orang tua ketika kita mengharap anak bisa tangguh dan memiliki daya juang. Tapi justru yang kita lakukan melindungi, menghindarkan dia dari berbagai kesulitan dan penderitaan. Anda nggak tega kalau dia sulit, kalau dia menderita. Padahal bagian daripada daya juang, ya biasanya kita kenal namanya AQ, Adversity Quotient.
Kalau kita mau anak itu berjuang, ya dia akan dekat dengan kesulitan. Segala kemudahan itu tidak membuat anak berjuang. Dan biasanya orang tua hanya memberikan kemudahan, menghindarkan kesulitan. Udahlah biarin mamah yang sulit, jadi kamu yang mudah. Saudara mau sampai kapan? Ya, sampai anak saudara dewasa, saudara tanpa sadar akan melakukan hal itu. Makanan diambilin, dia kalau lagi tidur bangun pagi saudara ngebangunin, saudara sudah menyiapkan ininya, itunya supaya dia mudah. Saudara, bagaimana anak Anda bisa tangguh? Jadi dampak mengasihani saudara, ya, dan ini saya membacanya Anda berarti memanjakan, Anda spoil. Karena kalau Anda mengasihani anak, Anda sedang memberikan kasihan, ya, kasihan bukan kasih loh ya, kasihan. Lalu anak jadi mengasihani diri. Kalau dia mengasihani diri, dia akan berpusat kepada dirinya. Kalau dia berpusat kepada dirinya, mana mungkin dia bisa memperhatikan orang lain, peduli orang lain. Jadi dia akan sulit empati. Akibatnya kalau dia sulit empati, dia merasa diri benar. Berarti yang salah orang lain. Kalau Anda mengasihani anak, Anda akan menghasilkan anak yang egois. Yang dia hanya terus melihat dirinya. Ini saya korban. Ya, ini saya loh yang begini. Tuh, kalian tuh mesti begitu dong. Saya dibantu, saya dimengerti. Saudara nggak akan membuat anak itu bangkit. Membuat anak itu, ayo saya harus melakukan bagian saya, tanggung jawab saya. Saudara, mengasihani anak itu tidak memberikan dampak positif. Jadi saudara, kapan kita perlu koreksi anak? Ya, di ayat yang sama tadi, if we learn to obey by being corrected, ya, kita ini harus dikoreksi saudara. Siapa sih yang nggak pernah bikin salah? Semua juga bisa bikin salah. Tapi apakah semua kesalahan itu perlu dikoreksi? Semua manusia bisa, boleh salah. Kegagalan itu manusiawi banget. Tadi saya tersentuh ya dengan kalimat Bu Erika mengatakan, saya melepaskan topeng saya. Ya, kita semua itu pakai topeng. Topeng untuk kelihatan bagus, baik. Kita ini ya jadi diri sendiri. Ya. Lalu kalau misalnya orang ngetawain, orang kritik, itu mah biasa. Semua manusia punya kelemahan dan semua manusia punya kelebihan. Lalu dari kelemahan itu kita bisa salah nggak? Bisa banget. Bisa gagal nggak? Bisa. Jadi gimana caranya untuk kita mengoreksi atau tidak mengoreksi? Tidak semua kesalahan adalah bentuk kenakalan. Sekarang saya tanya, kalau dia sulit makan, dia nggak bisa nelen, itu kelemahan atau kenakalan? Saya kebetulan juga dikaruniai anak yang sulit makan, itu anak kedua. Dan rupanya dia punya amandel besar. Jadi makannya lama sekali. Saya juga nggak sabar. Ketika dia dewasa, saya pernah satu waktu hanya bertanya kepada dia, ini dari kamu masa kecil ya, yang paling kamu ingat apa? Syukur-syukur saya ngarepin, waktu aku juara. Waktu aku dikasih mami hadiah ini. Waktu aku diajak ke sini. Harapannya sih begitu ya. Kalimat dia langsung begini, aku tuh ya paling ingat. Kalau aku makan lama, mami tuh ngomong aku begini. Makan di belakang, sama tikus, sama kecoa. Padahal ya saya cuma ngancem aja ya. Saya juga nggak tahu tuh di belakang ada tikus nggak. Kecoa sih kayaknya ada gitu ya. Dan rasanya ancaman itu saya pikir efektif. Tapi ya begitulah, melukai dan jadi disimpan di dalam memori anak saya. Kalau kesalahan itu adalah kelemahan, sebetulnya hanya perlu nasihat dan konsekuensi. Atau kita memberikan dorongan semangat. Jadi kalau dia memang makannya sulit, nah gimana caranya? Cobalah bikin situasi dia semangat makan, atau kita kecil-kecilin supaya dia gampang telan, atau dikasih kuah, ya.
Asal Bapak Ibu tahu, anak saya yang kedua itu sekarang ini lebih senang memilih yang bubur. Kata dia kalau makan bubur enak mam, tinggal ditelan. Aduh, saya bilang masa mau seumur hidup makannya bubur ya. Jadi dia paling menikmati kalau saya bikin bubur ayam, saudara. Nah, jadi kesalahkaprahan orang tua, jadi kita ini lebih kepada menekankan yang kelihatan dan yang sementara itu penting. Kita anggap paling penting jadi kayak prestasi, posisi, gengsi yang tadi ya. Wah, saya tuh dibilang anak saya kurang gizi. Waduh, nancep banget. Saudara, saya pernah mengalami itu. Saya punya anak tuh nggak ada gendut-gendut ya. Malah sekarang yang sudah married kok agak gemuk ya. Dulu anak saya cangkring semua. Congkring apa cangkring. Jadi tuh kadang-kadang tuh saya ngedengar omongan begini. Oh iya ya, bapaknya dokter, kok anaknya kecil-kecil ya, anaknya kok kurus-kurus. Itu tuh kayaknya langsung nancep gitu ya. Kok kayak kita tuh nggak peduli gitu loh. Anak tuh makan apa nggak dikasih yang dia suka apa bagaimana gitu. Saya ngomong sama suami, malu-maluin ya. Anak kita gendut kasih kayak anak kita kurus kasih dong vitamin kayak apa. Suami saya cuma bilang gini, lebih baik kurus bisa digendutin. Kalau udah gendut susah dikurusin. Aduh saudara, ya sampai akhir ini sekarang saya ngerti, iya betul juga. Kalau udah gendut susah dikurusin ya. Nah, yang tidak kelihatan, yang kita anggap nggak penting, padahal itu yang penting. Misalnya ya, kita harus mempersiapkan anak kesulitan kegagalan. Karena hidup ini kan lebih banyak sulit dan lebih banyak gagal. Dan kita ini nggak mementingkan kesehatan mental, kesehatan spiritual yang bernilai kekal. Harusnya itu yang menjadi perhatian kita. Jadi sekarang kalau ibarat misalnya anak nggak bisa makan, ini konteks ini ya, ini yang kita bicarakan. Itu masalah moral bukan? Bukan kan? Bukan masalah moral. Bukan dia dengan sengaja untuk makan dilambat-lambatin. Bukan dia sedang memberontak, dia memang begitu. Kemarin waktu saya ngomong sama Bu Erika kayaknya sih anak ibu ini Kinan, kayaknya sampai tua juga pasti makannya lama. Dan itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saudara, bukan kejahatan moral. Jadi saudara, dampak kesalahkaprahan orang tua apa? Jadi menghukum untuk sebuah ketidakmampuan. Kita menghukum untuk sebuah kegagalan anak. Anak tuh gagal kok dihukum ya. Jadi anak merasa nggak diterima, nggak dihargai, nggak dikasih. Akhirnya apa? Anak membenci dirinya sendiri. Atau kita menganggap meremehkan ketidaktaatan atau tindakan moral. Ini juga salah kaprah. Jadi misalnya contohnya, sombong nggak apa-apa kalau dia bisa menunjukkan prestasi. Wah, dia hebat juara 1, sombong nggak apa-apa. Namanya juga orang pinter kok. Nah, kalau udah bodoh, sombong, nah itu yang gawat. Kalau pintar sombong, itu normal. Saudara, kok rasanya soal sombong tuh kita jadi ngeremehin ya? Tuhan itu gak suka orang sombong. Ya, mata sombong. Wah, Tuhan itu membenci orang yang congkak. Tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Atau misalnya kita menganggap boleh kurang ajar kalau itu benar. Ya enggak boleh. Walaupun benar, kamu harus caranya juga benar. Jadi enggak boleh, ya anaknya memang kritis ya. Memang anaknya itu memang begitu ya, pandai ya. Jadi ya enggak apa-apa ya. Kan dia memang mengungkapkan dong apa yang menjadi isi pikirannya. Ya boleh-boleh aja, tapi kan ada caranya, enggak kurang ajar. Nah saudara, ini salah kaprahnya orang tua karena kita bangga sekali dengan yang namanya pinter. Kita bangga sekali dengan yang namanya prestasi. Kita bangga sekali dengan yang namanya posisi. Nah hati-hati saudara. Ya. Yang ketiga, soal bagaimana. Jadi bagaimana menghukum anak. Tidak semua koreksi adalah hukuman. Tapi hukuman pasti menggunakan koreksi. Koreksi di sini adalah kita kebayang nggak sih kalau guru tuh mengoreksi, artinya kan kita mesti ngelihat ya, ada kesalahan nggak? Mana yang benar, mana yang salah. Kalau yang salah harus
harus bagaimana yang benarnya. Itu namanya koreksi. Jadi hukuman tuh bukan ajang balas dendam, bukan untuk pelampiasan orang tua. Karena hukuman mengkomunikasikan kepada anak nilai tentang yang jahat dan yang baik melalui bobot hukuman yang dikenakan pada setiap pelanggaran. Jadi kalau misalnya anak melakukan satu pelanggaran yang berat, jangan dihukumnya keringanan, nanti dia anggap enteng. Atau pelanggarannya ringan, tapi dihukumnya berat. Itu juga akan jadi masalah nantinya. Karena anak itu akan trauma. Dan semakin besar anak harusnya semakin diberikan konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi. Toh kalau kamu terlambat, kamu harus mengalami konsekuensi. Entah kamu dihukum oleh sekolah, kalau kamu tidak belajar, konsekuensinya berarti dapat nilai jelek. Ya sudah, itu sudah konsekuensi. Jadi nggak usah digebukin gitu loh. Dapat nilai 5, nilai 3, habis digebukin. Loh, dia dapat 5, 3 itu sudah jadi konsekuensinya. Jadi semakin besar anak, ini kalau kita lihat usia ya. Usia ini ya, jadi usia, Anda lihat ya usia 0, 5, 10, 15 itu usia. Kalau dia makin besar, maka hukuman mesti makin sedikit bersamaan dengan itu konsekuensi yang makin naik. Jadi kenapa tentunya bisa soal menghukum ini karena orang tua tidak hadir. Jadi orang tua tuh nggak kenal, nggak dekat sama anak. Dan juga tidak punya waktu tentunya karena dia tidak hadir. Tidak hadir di sini absence ya sebagai orang tua, tidak menanamkan nilai. Identitas keluarga yang kuat sejak dini. Jadi dia nggak tahu benar salah di mana. Kenapa? Makanya pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Dan ini yang menjadi dampak ketidakhadiran orang tua. Tidak memiliki relasi dengan anak. Saudara kalau tidak memiliki relasi, berarti anak memiliki kekosongan atau kehilangan. Kalau hilang tuh yang dulu pernah ada lalu hilang. Atau kosong saudara. Iya, kalau saudara tidak memiliki relasi, saudara jangan harap anak itu bisa taat, bisa ngikut saudara. Bisa nurut sama saudara, bisa mencontoh saudara. Dan anak dididik oleh lingkungan luar. Dibiarkan tumbuh liar. Sehingga anak tidak mengenal batasan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus, mana yang tidak harus. Dan Anda jangan sekali-kali Anda menghukum anak bila anak sedang tidak merasa dikasihi. Saudara kalau Anda nggak berelasi dengan anak, jangan hukum deh. Karena dia bisa salah paham dengan saudara. Kan tujuan Anda menghukum sebetulnya justru untuk dia merasa dikasihi, dipedulikan. Tapi kalau relasi belum dibangun, maka anak akan merasa bahwa orang tuanya sedang membenci. Jangan menghukum kalau anak nggak tahu kenapa dia dihukum. Jadi saudara itu dia akan membacanya pokoknya saya salah, apa-apa saya, dedek yang salah saya yang dimarahin, saya yang dihukum, yang salah cuman dedek kita yang dihukum semua. Nah saudara, jangan menghukum kalau orang tua juga tidak mengerti anak. Anak yang halus, lembut, jangan dikerasin. Anak yang memang keras juga jangan dikerasin, nggak efektif. Tapi anak yang manipulatif harus Anda tegasin. Ya, anak pertama Anda melotot, dia melotot lagi. Anak kedua baru Anda nada suaranya tinggi, dia sudah menangis. Ini belum melotot, baru cuma nadanya tinggi. Sedangkan anak ketiga Anda melotot, dia bilang gini, mama jangan melotot, nanti mata mama keluar loh. Nah saudara, ketiga anak ini gak boleh diperlakukan sama. Ya, anak pertama Anda mesti bicara baik-baik, anak kedua Anda lembut, anak ketiga yang justru Anda mesti keras. Yang keempat, mengapa menyogok anak berbahaya? Ini pertanyaan, boleh nggak sih saya kasih iming-iming? Karena metode memberi iming-iming tuh mudah, efisien, ya, buat orang tua, ya, lalu menyenangkan. Anak senang, orang tua senang. Sehingga Anda pikir efektif dalam mendisiplin anak. Tapi sebenarnya saudara, apa sih begitu saudara menyogok ya, begitu saudara memberikan iming-iming, anak
kan terbiasa melakukan transaksi. Ya harus dikasih dulu. Kalau nggak dikasih aku nggak mau. Lalu nanti dia yang menentukan syarat. Dan syaratnya bisa bereskalasi. Ya mama, kalau kamu naik kelas mama beliin sepeda. Nah akhirnya dia naik kelas, Anda belikan sepeda. Tahun depan dia akan bilang gini, mama mau kasih saya apa? Kalau mau saya naik kelas. Nggak bisa sepeda, motor. Nah, setelah motor nanti dia minta mobil. Anak yang menentukan perilakunya karena dia punya bargaining power. Dan punya pilihan untuk tidak taat. Dan anak bisa bersikap manipulatif. Saudara kalau sudah seperti ini, anak nggak tahu loh. Mana yang dia harus lakukan, yang patut dilakukan karena Anda sedang merusak willingness-nya, kehendaknya. Kita ini manusia yang diberikan perasaan, pikiran, dan kehendak. Dan pikiran, perasaan, kehendak kita ini mesti sehat. Karena itulah hati ya. Jadi hati itu apa sih? Hati itu tempat bertahtanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya kenapa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah kehendak kita mesti kehendak yang tidak membuat hati kita keras. Makanya kenapa di Yehezkiel 36 ayat 26 Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Nah, hati yang baru itu hati yang taat. Bukan hati yang keras. Nah saudara mengerikan loh. Punya anak itu hatinya keras. Makanya doa kita supaya bagaimana Tuhan melembutkan hati anak kita. Kalau dia lembut, dia seperti tanah yang gembur. Dia akan mudah sekali untuk hati yang lembut itu hati yang bisa dibentuk. Ini kan hati itu ya, itu bagian dari tubuh kita yang paling lembut, betul nggak? Saudara lihat deh hati ayam gitu ya, hati ayam kan lembut sekali ya. Tapi itu bisa keras, sekeras-kerasnya. Saudara melihat ya, orang tuh kalau hatinya keras mengerikan sekali. Jadi kapan Anda memberi reward kepada anak untuk membangun motivasi atau dorongan semangat? Ingat saudara, waktu Anda memberikan encouragement, sasarannya supaya anak semangat. Reward itu sarananya. Reward itu hanya menjadi sarana. Jadi dorongan semangat untuk perilaku hanya boleh saat anak selesai melakukan. Jadi kalau udah selesai melakukan tanpa janji di awal, ya karena sifatnya memang meneguhkan apa yang dilakukan. Itu dorongan semangat untuk perilaku. Jadi nggak gini, jadi begini ya. Kalau kamu tidur nanti mama kasih coklat. Nah, berarti Anda sedang menukar tidur siang dengan coklat. Lain dengan kalau dia sudah tidur siang, Anda tidak menjanjikan, lalu dia bangun, Anda bilang gini, mama senang sekali kamu bisa tidur tadi. Ya nggak ngambek, nggak pakai nangis. Nah sekarang mama kasih coklat ya kesukaanmu. Gitu. Nah dorongan semangat berupa insentif sasaran diberikan untuk keterampilan skill. Dan boleh dilakukan sebelum aktivitas dilakukan. Jadi boleh diberikan sebelum aktivitas dilakukan. Jadi misalnya berenang, naik sepeda, main piano itu skill. Ya Anda boleh nih, kalau kamu bisa satu lagu tanpa salah, kalau kamu bisa lari dari sini sampai situ, kalau kamu bisa berenang sampai ke ujung, nggak stop, mama traktir nasi goreng. Nah itu boleh ya. Jadi Anda bisa bedakan. Ya, karena ini yang menjadi kemalasan orang tua. Orang tua tuh lebih senangnya sogok aja karena prosesnya cepat dan mudah. Tapi anak tuh terbiasa dengan disogok. Lain dengan imbalan. Jadi imbalan itu saudara, orang tua ingin meneguhkan perilaku anak benar. Imbalan, kita tidak memberikan imbalan dengan iming-iming. Imbalan itu adalah sebagai sarana untuk meneguhkan. Jadi anak termotivasi untuk melakukan. Jadi kita tidak janji di awal. Itu diberikan sebagai imbalan ya atas apa yang dilakukan. Yang kelima, siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Anak harus dilatih mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan. Itu harus dari kecil. Keputusan yang dia buat dengan tentu berpikir. Karena apa?
Karena dia tahu kalau dia memutuskan sesuatu, dia akan menerima konsekuensinya. Ya, kamu mau pilih apa? Makan ini, makan itu. Kalau mau makan ini ya habisin, gitu kan? Nah, semakin besar anak harus diajarkan memikul konsekuensi atas perilaku dan keputusan yang dibuat. Karena waktu dia usia 0 sampai 5 tahun, pasti konsekuensi itu lebih banyak orang tua yang memikul. Ya, Anda tidak bisa memberikan, misalnya katakan, oh ya kamu mau pilih roti yang mana? Begitu roti ini yang dia pilih, kita bilang habisin. Wah, dia sampai tumpah-tumpah disuruh habisin, ya nggak bisa. Karena ternyata setelah dia makan, ya nggak suka. Ya, jadi dia juga belum tahu, belum punya banyak pengalaman. Nah, tanggung jawab bukan hanya bentuk kemandirian, tapi juga bukti bahwa bisa dipercaya untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi saudara, kenapa tanggung jawab itu penting? Karena kita tahu anak kita makin besar harus memikul tanggung jawab yang lebih banyak. Latihan untuk gagal, coba lagi, bangkit lagi menjadi bagian dari proses melatih tanggung jawab. Jadi siapa yang menanggung, siapa yang menjawab. Ya, namanya tanggung jawab itu harus anak dilatih saudara. Tapi orang tua ini khawatir. Khawatir itu apa? Jadi dia mengungkung bukan mendukung. Malah dikungkung. Sini deh mama yang iniin, mama yang beresin, mama yang bantuin, mama yang cariin. Nah, dan kita membiarkan bukan membiasakan. Jadi kasihan anak, kasihan dia udah capek-capek ya. Ya nggak apa-apa, nanti juga gede bisa sendiri. Nggak bisa. Kenapa disiplin itu adalah latihan. Dilatih olehnya. Itu tadi Ibrani 12 ayat 11. Ya. Jadi mendidik anak adalah sebuah proses perjalanan melepas anak. Namun tidak terlepas. Artinya tidak bablas. Nah, perlu ketegaan untuk sebuah ketegaran. Dan tidak mudah prosesnya, tetapi indah progresnya. Nikmati perjalanan mendidik anak. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik Ibu Charlotte, terima kasih untuk sharingnya hari ini. Ya, Bapak Ibu, banyak ya ternyata yang kita dapat dari materi yang disampaikan Ibu Charlotte hari ini, dari sharingnya Ibu Erika juga, gitu ya. Ada banyak hal yang kita mungkin baru tahu gitu tentang tadi ya, ternyata ada bedanya sogokan imbalan dan tentang tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, Ibu Charlotte. Ada satu pertanyaan yang bagus banget nih Bu. Jadi ada orang tua yang bertanya, kalau di dalam ilmu psikologi Bu, para psikolog itu berpendapat bahwa hukuman fisik itu sikapnya eskalasi. Jadi kalau kita menghukum anak dengan cara dicubit gitu ya, terus setelah itu kalau kita hukum cubit lagi lama-lama nggak mempan, jadi lama-lama harus dipukul, harus apa gitu. Nah sedangkan Komisi Perlindungan Anak pun kan juga sebenarnya tidak terlalu tidak suka gitu ya dengan hukuman fisik. Nah tapi Amsal mencatat Bu, ada ayat yang menyatakan bahwa jika kita tidak menggunakan tongkat, siapa yang tidak menggunakan tongkat dia benci kepada anaknya, gitu ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana Bu, kalau dilihat dari sisi biblical, sedangkan kalau psikolog bicaranya hukuman fisik itu tidak boleh. Apakah ada penjelasan yang detail begitu Bu untuk menengahi kondisi ini? Silakan ya. Bu. Jadi kita harus melihat tadi kesalahan itu sebagai kelemahan atau kesalahan sebagai kenakalan atau kejahatan. Jadi kalau itu disengaja, punya motif jahat itu harus dikoreksi. Nah dikoreksi tentu saja tidak dipukul. Jadi artinya tidak langsung dipukul. Dikoreksi itu dinasehatin. Kalau dia bertobat, oke, nggak apa-apa. Tapi ternyata dia lakukan lagi, ulang lagi. Nah ketika dia ulang lagi, Anda harus memberikan tindakan. Tindakan misalnya dengan disekap, dengan diambil hak istimewanya. Tapi ternyata dia melakukan lagi. Nah ketika dia melakukan lagi harus diberikan rasa sakit. Nah rasa sakit itu mestinya yang kita tuju adalah sampai ke hati.
Kenapa perlu sampai kepada pertobatan? Pertobatan itu membutuhkan brokenness. Ya, brokenness. Ya, patah hati, hati yang hancur begitu. Nah, ketika hatinya harus dihancurkan, disakiti. Nah, menurut saya kenapa pukulan itu artinya kalau Amsal mengatakan tongkat. Tongkat di sini artinya tentu otoritas, ya. Menggunakan tongkat, bisa petunjuk, bisa otoritas, ya. Tapi artinya mungkin bisa pukulan. Tentu saja pukulan ini harus diberikan ketika anak tidak tahu diajak bicaranya bagaimana. Ya, jadi kalau saya di dalam parenting, saya akan mengatakan boleh dipukul tapi usia anak 5 tahun ke bawah. Ya, boleh dipukul saat Anda tidak sedang marah. Ya, syaratnya banyak. Boleh dipukul hanya menggunakan alat. Jadi tidak pakai tangan. Jadi jelas cubit nggak boleh, tampar nggak boleh, jitak nggak boleh, sentil nggak boleh. Karena itu langsung dari, maksudnya mengenai kepada kulitnya. Jadi dari kulit ke kulit. Jadi anak tahu yang menyakiti itu adalah alat. Nah alatnya ini harus tongkat, bukan tongkat ya, rotan. Karena lentur, aman. Dan itu harus dipukulnya juga di pantat. Bagian yang paling aman, nggak boleh di punggung, nggak boleh di kaki. Dan harus menimbulkan rasa sakit, jadi nggak boleh sambil dia pakai pampers gitu ya. Tapi ini kan pertanyaannya gini, perlu nggak sih dipukul? Kalau nggak perlu ya jangan dong. Karena kan ada tipe anak, ada karakteristik anak. Kita melihat dia lakukan kesengajaan, dia lakukan sudah berulang kali, diomongin nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Anda harus menunjukkan otoritas. Nah tentu saja dengan konteks zaman now. Nah sekarang saya tarik deh ke anak-anak zaman now. Anak zaman now tuh rentan. Ya, jadi memang pola ini sudah tidak berlaku lagi. Kalau zaman dulu kita dipukul, kita lihat tetangga juga dipukul, teman sekelas juga dipukul. Jadi kita pikir gini, emang orang tua mah kalau didik tuh pakai pukulan. Ya, tetapi kalau sekarang anak-anak ini zamannya pukulan tuh udah nggak ada, ya mestinya anak-anak diajak bicara karena anak-anak sekarang cerdas banget ya, cerdik dan cepat sekali mengerti. Dan mestinya orang tua harus punya waktu banyak. Bagaimana Anda menangkap hatinya, menangkan hatinya, menyentuh hatinya itu kok rasanya lebih efektif, ya. Kadang-kadang pukulan yang artinya gini, bukan pukulan fisik tapi pukulan hati. Ya, dengan cara saya ingat sekali ketika anak saya sharing. Anak saya tuh bilang begini, waktu itu saya anniversary silver ya. Dia sharing sama teman-teman saya, dia bilang, "Om tante ingat ya, saya tuh waktu kecil nakal banget, dimarahin sama guru sekolah minggu, sama guru sekolah di rumah. Mama saya marahin, papa saya marahin. Sampai satu hari dia bilang papa saya tuh panggil saya ya, sampai di depan saya, kemudian papa saya taruh tangan di pundak, lalu papa saya geleng-geleng sambil nangis. Nah, itu artinya papanya udah bohwat gitu ya, udah hands up. Lalu kemudian dan dia mengatakan, saya ingat papi ngomong begini, ya ingat ya, kamu walaupun kamu nakal, kamu tetap anak papi dan papi tetap sayang. Dan dia bilang kalimat itu sangat menyentuh hati saya. Saya maksudnya gini, saya udah tahu nih, udah siap-siap bakal diomelin, tapi ternyata nggak diomelin. Ternyata saya malah dikatakan sekalipun saya nakal, saya tetap disayang. Dan itu merubah dia. Jadi ayo pakailah apa yang bisa merubah anak. Jadi bukan pukulan, malah pukulan itu juga bisa mengeraskan hati anak. Tapi kalau perlu tentu Anda lebih baik Anda memukul yang artinya memang perlu dipukul daripada dia dipukul di penjara. Saya ngelihat film-film sekarang ini di Netflix begitu ya yang tentang penjara. Itu ada yang karena ya dilindungi oleh orang tuanya. Jadi dibela. Yang mestinya dia salah, mestinya dia dihukum, malah orang tuanya yang menutupi, dia nggak ngerti itu harusnya dikoreksi. Dan dia lakukan itu, dia mencuri, dia melakukan apa saja yang dia mau.
Ya akhirnya hukuman penjara kan. Dunia kan disiplin terakhirnya ya penjara. Disiksa di penjara, dan kita nggak mau anak-anak kita ada di sana tentunya. Ya, makanya kenapa disiplin dibutuhkan. Next. Iya, kuncinya berarti gini ya Bu, kalau kita sedang emosi, justru di situ malah kita nggak boleh mukul ya Bu ya. Bukan berarti Iya, nanti setelah betul, ini karena emosi, terus kata Bu Syahrut boleh nih di bawah 5 tahun. Oh, karena kalau Anda emosi, Anda tidak di dalam kontrol. Karena Ya, betul. Anda out of control. Justru Anda harus in control. Karena Anda harus sadar, Anda sedang mendidik. Saya pernah pukul anak saya yang pertama. Waktu itu dia pulang sore, dia masih TK lah ya. Dia pulang sore, lalu saya bilang, Mami kalau udah pulang kamu harus sudah pulang ya. Jadi nggak boleh. Oke. Besok saya pulang, dia belum pulang lagi. Saya ingetin, saya bilang kemarin Mami udah bilang apa, kalau Mami pulang kamu harus sudah pulang. Ya, mbaknya udah manggil-manggil, dia bilang begini, pasti Mami belum pulang katanya. Nah jadi yang kedua kali, lalu saya ingetin, kalau sampai ketiga kali Mami harus ingetin pakai tongkat kasih. Dulu tuh saya punya centong dapur yang panjang, yang kayu ya. Iya, nggak perlu kan? Saya bilang, nggak perlu kan? Mami ingetin, berarti kamu sudah inget, iya katanya. Besoknya dia melakukan lagi. Dan dia bilang sama mbaknya, enggak mbak, Mami juga pasti belum pulang. Nah waktu dia pulang, saya bilang, kemarin Mami udah bilang, Mami perlu mengingatkan dengan tongkat. Karena kamu lupa terus. Saya bilang kamu coba ambil. Saya ingat tuh dia ambil, lalu dia kasih saya. Saya cuma bilang gini, mau berapa kali dipukulnya? 1 kali cukup nggak? Saya berharap sih dia juga ngomong 1 kali. Iya 1 kali. Nah begitu 1 kali saya pukul memang cukup keras, artinya cukup untuk dia rasa sakit. Ya ini di dalam in control, lalu kemudian dia nangis. Nah setelah dia nangis, saya tunggu beberapa lama, saya peluk dia dan saya bilang, Mami juga gak mau. Waktu Mami pukul pantat kamu, hati Mami jauh lebih sakit daripada pantat kamu. Ya, tapi kamu memilih untuk diingatkan melalui ini. Ya, gak perlu. Lain kali kamu dengar apa yang Mami ngomong. Ya, nah waktu itu kita akhiri dengan doa. Udah dewasa kayak gini ya, anak saya udah umur 30. Saya bilang, inget gak kamu, Mami pernah pukul? Malah dia bilang gini, Mami tuh gak pernah pukul aku, dia bilang. Tapi Mami marah-marah. Nah itu dia, yang diinget malah marah-marahnya, bukan mukulnya kan. Ya. Iya. Jadi harus memang dengan sebuah relasi. Iya, sebuah relasi dan dia tahu kenapa dia dipukul, itu artinya dia bisa berterima. Begitu. Ya. Itu pilihan dia, bukan kita yang memilih untuk dipukul. Betul, relasinya harus terjalin dulu ya Bu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang memberikan sanksi terhadap anak remaja Bu. Tadi Ibu sempat bilang kalau semakin besar anak itu seharusnya kan sudah semakin nggak dihukum ya Bu, jadi lebih kepada dapat konsekuensi begitu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang tipenya sama Bu. Jadi tentang anak remaja yang beberapa kali ditegur tapi diulang lagi begitu. Orang tuanya kebingungan nih, sanksi apa yang tepat untuk diberikan ke anak-anak remaja ini? Sanksi, tepat nggak sih kita kasih sanksi? Silakan Bu. Sekarang begini, ketika si anak melakukan pelanggaran, kan Anda sudah ngomong, sudah tegur, sudah nasihati gitu ya. Lalu sekarang sebetulnya yang jadi missing point-nya, ini sebetulnya nih anak ngerti nggak sih yang dia lakukan itu melanggar? Jangan-jangan dia nggak ngerti. Jadi misalnya nih ya, contoh main game lah misalnya gitu ya. Kan orang tua pikir, gimana kamu main game, nanti sekolah kamu gimana, pelajaran kamu nggak naik kelas. Nah, buat dia gini, naik kelas kok, dari dulu juga main game, ya ternyata oke juga, pelajaran aku juga bagus, nggak apa-apa, yang penting nggak remet. Lalu kemudian maksudnya dia nggak melihat esensi
bahwa nggak boleh main game itu. Jadi yang dia lihat apa? Orang tuanya itu benci kalau dia main game. Maksudnya benci kalau dia senang. Jadi orang tua tuh nggak mau dia senang. Nah yang kayak gitu pasti dia lakukan. Maksudnya dia ulang lagi. Karena dia tidak melihat bahwa orang tuanya sedang mengasihi dia atau sedang melindungi dia. Itu yang sebetulnya anak harus nyambung ya, harus connect dengan apa yang kita maksud. Kan kita cuma bilang nggak boleh ini, nggak boleh tidur malam, nggak boleh begadang, nggak boleh begini. Kita nggak jelasin kenapanya. Kenapa Anda tidak membangun relasi dulu? Udahlah, barengan dia begadang, barengan dia main, barengan dulu, menangkan dulu hatinya. Lalu kalau udah menangin hatinya, yang artinya dia berasa dia dikasihi, dia dihargai. Saya yakin kok anak yang dihargai, dikasihi, dia juga sungkan ya menyakiti hati kita, mengecewakan kita. Dia juga pasti respect dengan kita kalau kita respect dengan dia. Jadi relasi dulu deh sama anak remaja nih. Gimana dia merasa bahwa orang tuanya peduli dengan dia. Nah itu harus dirasakan dulu. Oke, kalau bentuk mungkin bukan pelanggaran ya Bu. Jadi seperti ini ada contoh case-nya itu anak remaja itu biasanya kan tidur malam karena nonton atau main game gitu ya. Lalu ketika yang membuat dia tidur sampai dini hari, lalu paginya misalkan hari Minggu gitu ibadah online, dia jadi antara dia nggak bisa bangun atau dia bangun tapi terkantuk-kantuk gitu Bu. Dan itu mungkin sudah ditegur berulang kali dan kejadian lagi minggu depan. Nah itu kira-kira letak missing point-nya di mana Bu? Kenapa terulang terus walaupun sudah diberitahu gitu ya? Buat si anak penting nggak tuh ibadah pagi? Itu missing point. Yeah. Karena menurut dia, saya bisa ibadah sore. Kenapa harus dipaksa pagi? Boleh, makanya ada ibadahnya jam segini. Esensinya apa? Aku bangun pagi itu apa? Dia kan baru bangun pagi kalau temannya ngajak sepedaan. Nah, jam 5 pagi lah dia bangun tuh pagi-pagi. Lalu kita bilang gini, kok kamu bisa bangun pagi ya jam 5 janjian sama teman naik sepeda? Ya jelas bisa karena dia melihat esensinya. Ya temennya kan nggak ada main sepeda jam 9, jam 12 siang. Semuanya pada pagi. Ya mau nggak mau dia pasti akan mentingin. Dan dia pasti akan bangun tuh jam 5 itu. Nah jadi maksud saya gini, dia melihat nggak kepentingannya itu? Itu jadi kebutuhannya nggak? Ayolah kita ajak dia bicara, ajak dia diskusi. Misalnya kita katakan, Mama tuh kepengen loh kita kebaktiannya sama-sama. Ya cari jalan tengah lah. Misalnya dia bilang, ya bisa nggak Mam yang jam 10, jadi jangan yang kepagian. Ya misalnya, ya kesepakatan. Ini harus cari solusi. Dan selalu ada solusi. Supaya relasi ini bisa tetap dijaga. Ya, next. Iya, karena memang kalau anak remaja itu kan kita sudah harus bisa memosisikan diri sebagai teman ya Bu ya. Jadi betul. Hubungannya sudah nggak vertikal lagi ya Bu ya. Iya, betul. Iya, oke. Ini ada pertanyaan berikutnya tentang anak hard will, mungkin strong will kali ya maksudnya ya. Anak, nah ini ada pertanyaan, anak strong will sama anak manipulatif itu sama atau beda Bu? Dan kalau kalau misalnya anak manipulatif ini kan tadi Ibu bilang harus agak dikerasin ya. Nah itu batasan sampai kita masih bisa bilang itu keras yang normal itu seperti apa? Sebetulnya anak manipulatif artinya sih Anda mesti tegas, ya, tegas. Karena kalau nggak dia gampang sekali mempermainkan Anda. Dia tahu nih titik lemahnya Anda di mana. Tahu, karena anak cerdas, anak cerdik ya. Dia bercandain mamahnya supaya tadinya mamanya mau marah nggak jadi. Lalu bagaimana caranya supaya dia bisa pura-pura, ya namanya juga manipulatif kan. Pura-pura sedih, pura-pura
sayang sama mamanya, mama please, please. Nah, jadilah mamanya jatuh hati. Nah, tentu beda dengan anak strong willed. Walaupun strong willed bisa juga dengan memakai cara manipulatif tadi. Pokoknya demi. Karena anak strong willed tuh lagu temanya itu ya, maju tak gentar. Ya. Jadi pokoknya apapun harus terjadi. Apapun harus dapat. Ya. Nah, strong willed itu bagus nggak sih? Bagus. Karena itu ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak koleris, ya, anak-anak yang memang punya keinginan kuat. Nah, tapi keinginan ini harus diarahkan. Keinginan ini harus ditundukkan, ya, di bawah otoritas. Sehingga dia tahu dia punya keinginan, bagaimana keinginan yang sehat, ya, keinginan yang memang terkontrol, ya, dikontrol, ya, di bawah kuasa. Artinya enggak yang semau gue, sekehendak gue. Nah, ini jadi bablas, ya. Ya kita bedakan di situ. Makanya kenapa ya, ketika Anda mendidik anak, mendisiplin, yang Anda sedang didik tuh hatinya, sikap hati. Jadi ketika Anda mendidik sikap hati, Anda sedang membentuk motivasi. Jadi motivasinya apa? Itu yang paling penting sekali. Makanya nanti kan kalau kita mau lihat itu kelemahan atau kesengajaan atau pemberontakan, ketidaktaatan kan dari motif. Motifnya apa? Dia nggak sengaja, nggak ngerti, nggak tahu. Nah itu kelemahan, ya. Tapi kalau berulang kali, ya dikasih tahu malah menentang. Nah jelas itu pemberontakan, ya, bentuk ketidaktaatan. Ini yang harus kita bereskan sejak kecil. Karena kalau enggak kita tuh melihat orang gede aja dewasa bisa gitu ya. Bisa apa namanya? Kayaknya enggak taat tuh hebat gitu. Saya tuh pernah loh di pesawat gitu. Kita tuh udah delay. Kemudian orang yang naik gitu, itu bisa petantang senyum, ngelihat kiri kanan kayak gini nih. Iya kan? Jadi kamu nungguin aku kan gitu. Kok nggak ada sungkannya, nggak ada malunya gitu ya. Saya kebayang ya kalau saya misalnya terlambat begitu, saya pasti naik, saya sampai bilang gini, makasih ya, maaf ya, makasih, aduh sorry, tadi itu begini-gini. Entahlah pokoknya saya kalau bisa saya umumin gitu. Dan saya berterima kasih karena saya ditunggu. Tapi saya tidak lagi memakai bahwa gini, hebat, saya ditunggu gitu kan. Bisa kebayang coba kalau anak kita punya hati yang seperti itu. Nah ini yang kenapa disiplin itu menjadi perlu ya. Yang dididik sikap hati. Oke, yang dididik adalah sikap hatinya. Oke Ibu, ini kan karena udah sisa 2 menit, berarti kita harus sudahi dulu ya sesi tanya jawab. Ada kalau beberapa masih pertanyaan. Ada pertanyaan, mungkin kalau masih ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan yang penting boleh kita kasih lebih sedikit. Karena tadi berarti, mulainya juga ya. Oke, berarti Bapak Ibu kalau ada Bu Dia. Ada Bu, ada 1 nih cukup menarik nih Bu. Jadi Bapak Ibu kita extend sedikit ya untuk 1 pertanyaan terakhir. Nah, kalau dari tadi ini kita bahas tentang anak-anak yang sudah bisa dibilangin Bu. Nah, kalau yang batita Bu, ini pasti banyak juga orang tua yang tahu, apalagi saya mengalami Bu, ketika anak saya masih batita terus dia strong willed, wah itu setengah mati. Cara mengajarkannya itu bagaimana? Dan apakah metode kayak apa itu namanya ya, time out, duduk di ujung, itu tuh sebenarnya efektif? Silahkan Bu. Iya. Pada anak strong willed yang di usia batita, itu kan memang kemauan itu keras. Ya, sejak bayi bahkan Anda lihat. Ya, dia kalau nangis juga ya. Jadi memang ketika kita punya anak bayi ya, itu bisa ada anak yang easy child, yang manis gitu ya. Boboknya lama, makannya gampang, menyusuinya mudah. Pokoknya tuh kok kayaknya kita nggak struggle. Tapi kita juga bisa dikaruniai oleh Tuhan anak yang punya keinginan kuat. Ya, kalau udah nangis, badannya dilempengin, udah kayak kayu, papan kayu, ya. Wah, udah nggak bisa dibujuk. Kita juga rasa udah pengen banting aja itu anak ya. Nah,
Itu yang maksud saya, disinilah letak bagaimana parenting itu tidak bisa berlaku kepada semua anak. Kita harus personal. Ya, kita kalau bisa tanya sama Tuhan, Tuhan ini mesti diapain? Ya, kita beli mesin cuci ada manual book, kita beli rice cooker ada manual book, tapi kita punya anak enggak ada manual book. Dan di situ kita tekuk lutut di hadapan Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat. Bagaimana saya bisa mendidik anak ini. Karena kalau engkau berikan dia hati yang kuat, hati yang maksudnya punya kehendak yang kuat, strong will, pasti engkau punya tujuan atas anak ini. Ya, engkau ingin dia jadi apa di suatu hari nanti. Tolong saya Tuhan, untuk saya memahami anak ini. Untuk saya bisa lebih sabar, untuk saya lebih tahan ya. Nah sebetulnya ketika punya anak yang dididik orang tuanya ya. Nah disitulah Anda harus belajar mengenal anak. Anda mulai dengan misalnya katakan dia nangis, batita dia kepengen sesuatu, Anda peluk aja. Peluk, tapi tetap jangan dikasih. Karena buat anak strong will dia perlu sekali konsistensi. Kalau Anda sekali udah kasih, wow, buat dia kan pernah dikasih. Kenapa sekarang nggak ngasih? Ya, waktu kemarin saya guling-guling, saya dikasih es krim. Kenapa sekarang saya guling-guling sampai udah guling-gulung, nggak dikasih juga? Wow, dia bisa guling pangkat 3, ya. Jadi untuk anak seperti ini Anda harus konsisten. Itu aja. Lalu anak keras kan jangan dikerasin lagi. Anda peluk aja. Temenin aja dia sampai meraung-raung. Temenin. Jangan tinggalin. Temenin. Ya, tapi kalau dia nendang-nendang Anda menjauhlah sedikit 1-2 meter. Tapi Anda tunggu sampai dia reda. Pasti ada redanya. Mau 2 jam, mau 3 jam, pasti ada. Nah di sini letak kalau sampai Anda bisa tahan, Anda ini saya tahu kok ini memang gak mudah, tetapi Anda bisa menangkan hati anak ini. Anda menangin hatinya. Ini kan menjadi sebuah perjalanan. Kita tuh mendidik anak tuh sebuah journey. Jadi perjalanan Anda satu hari bisa melepas dia. Karena Anda tahu Anda sudah cukup mendidik. Anda sudah cukup membentuk. Jadi begitu dilepas, pasti tidak terlepas. Pasti tidak bablas. Karena apa? Anda sudah kasih batasan-batasan itu. Ya. Jadi saya yakin sih anak-anak strong will itu ciptaan Tuhan yang Tuhan mau pakai keunikan ini untuk sebuah proyek yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Ada proyek bernilai kekal yang Tuhan mau anak ini lakukan. Jadi Anda kalau ngelihat anak strong will jangan ngeliatin gini, aduh susah banget sih, siapa sih yang kayak gini, gue apa suami gue ya, aduh gue ini dihukum apa-apa ya, ini apa namanya kualat atau apa ya ampun Tuhan, diapain ya, Anda jangan menyerah ya, lebih baik Anda berserah pada Tuhan, jangan menyerah ya. Apalagi menyerahkan ke panti asuhan, jangan ya. Jadi Anda dikasih anak oleh Tuhan. Saya ingat sekali ini saya tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah ketemu dengan sepasang suami istri lalu di mall. Itu anak remaja saya dulu, binaan saya. Lalu dia ketemu saya, Ci, apa kabar gitu ya. Lalu dia bilang, gimana anak kamu? Aduh ini Ci ya, ampun dah, nggak sanggup Ci. Saya ingat anaknya kira-kira 5 tahun gitu, lari-larian memang. Nggak sanggup. Seminggu kemudian saya mendengar anak ini tenggelam di kolam renang waktu mereka di villa di puncak. Saya sedih mendengarnya ya. Jadi gini ya, daripada Anda bilang nggak sanggup, Anda harus bilang gini sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesanggupan. Beri saya kekuatan. Beri saya kemampuan untuk saya mendidik anak ini. Ya, sebagaimana yang Tuhan mau. Kalau Anda bilang nggak sanggup, Tuhan bilang ya udah sini saya ambil balik. Ya, nah,
Jadi ayolah, jangan menyerah, ya, never give up. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Ya, memang tantangan sebagai orang tua tuh sangat nyata, Bapak Ibu, tapi yakin Tuhan sudah menitipkan anak-anak ini kepada kita, dan Tuhan juga sudah memberikan jalan-jalannya untuk kita. Jadi berserah gitu ya, jangan menyerah kalau kata Ibu Charlotte tadi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesediaan mendengarkan sharing dan materi pada siang hari ini. Kita akan menutup acara ini. Saya meminta tolong kepada Bapak Himawan selaku Direktur Eksekutif FFI Indonesia untuk menutup di dalam doa. Silakan Pak Him. Ya, baik. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Charlotte dan juga Ibu Rika yang sudah luar biasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih siang hari ini kembali kami dikuatkan, kami ditambahkan, kami ditegur juga Tuhan sebagai orang tua. Benar Tuhan, kami sebagai orang tua tidak boleh berpuas diri, kami harus selalu belajar dan selalu belajar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk Ibu Charlotte, untuk Ibu Rika yang telah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami, menginspirasi kami, menegur kami. Kami percaya ini adalah hal yang baik untuk kami lakukan, dan di hari ke-15 dari tahun 2021 ini momen yang tepat buat kami untuk berbenah, untuk kami boleh merestart, memperbaiki kembali apa yang salah, mengkoreksi apa yang salah, sehingga tahun 2021 ini akan ada sebuah pembaharuan, akan ada sebuah perubahan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur buat teman panitia yang telah mempersiapkan webinar pada siang hari ini, yang telah bekerja dengan luar biasa. Dan terima kasih juga untuk semua peralatan yang telah digunakan dengan baik dan semua boleh berjalan dengan lancar. Dan sebentar kami akan berpisah kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Engkau jagai sertai kami, dan Engkau terus tolong kami Tuhan untuk melalui Roh Kudus-Mu, Engkau menolong kami, memberi kami hikmat, mengingatkan kami pada hal-hal yang harus kami lakukan Tuhan. Dan juga tolong kami untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi setiap anak-anak yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri webinar pada sore hari ini di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Himawan. Bapak Ibu, kami akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri ke beberapa webinar yang sudah kami umumkan tadi, juga untuk mendaftarkan diri untuk sertifikat. Jadi silakan gunakan waktu Bapak Ibu untuk mendaftar. Dan akhir kata, saya Dia, mewakili teman-teman dari Sekolah Atalia dan Family First Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.